Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisa portofolio saham dengan menggunakan metode single index model. Nah, yang pertama ini kita uh, ambil dulu data-datanya ini dari investing.com ya. Lalu selanjutnya ini langkah keduanya itu menentukan return sahamnya. Nah, caranya untuk mencari return saham ini yaitu dengan bulan setelahnya ini dibagi bulan setelahnya ini dibagi dengan bulan sebelumnya, lalu dikurangin satu. Nah, contohnya ini di LQ45 ini pada Januari 2023 dibagi bulan sebelumnya ini yaitu Desember 2022, lalu dikurangin satu. Nah, itu dilakukan sama ke semua perusahaan dan sampai ke Desember 2023. Lalu dapatkan hasil returnnya segini. Oke. Lalu langkah selanjutnya ini yaitu menghitung expected risk free-nya. Lalu selanjutnya ini menghitung expected risk free-nya. Nah, menurut BI Rate, risk free di bulan Desember tahun 2022 itu sebesar 5,5% per tahun. Nah, lalu untuk kita cari per bulannya ini tinggal dibagi aja 5,5%-nya dibagi dengan 12 bulan. Didapatkan hasilnya ini sebesar 0,004 sekian. Lalu selanjutnya kita menghitung excess return. Nah, excess return ini caranya yaitu hasil return tadi dikurangi dengan expected risk free-nya yang per bulan. Oke, jadi caranya sama, tinggal dihitungnya sama ke semua perusahaan sampai di Desember 2023. Lalu selanjutnya ini ada menghitung expected return atau pendekatan average. Nah, ini caranya sama dengan diketik aja average dari hasil return tadi yang di atas. Oke. Lalu selanjutnya ini menghitung beta. Nah, cara menghitung beta ini yaitu bisa diklik sama dengan, lalu diketik aja SLOPE, lalu tanda kurung hasil returnnya, lalu di koma, lalu dicari dari hasil return LQ45-nya. Dan jangan lupa di hasil return LQ45-nya ini dikasih tanda dolar di hasil return yang terakhir. Ya. Lalu setelah mendapatkan hasil beta, kita menghitung hasil excess return to beta. Nah, ini caranya yaitu expected return-nya dikurangi dengan risk free terlebih dahulu, lalu dibagi dengan hasil beta. Dan jangan lupa juga untuk di risk free-nya ini dikasih tanda dolar. Oke, lalu selanjutnya kita menghitung standar deviasi, yaitu caranya dengan ketik aja STDF dari hasil return tadi yang di atas. Semuanya ya, di semua perusahaan. Lalu kita mencari varians. Nah, cara varians ini yaitu standar deviasinya ini dipangkat 2. Jadi udah ketemu hasilnya. Lalu berikut caranya standar deviasi excess return. Yaitu caranya ketik aja stdef dari hasil
yang excess return tadi, yang ini nih yang di atas dari hasil excess return-nya. Oke. Lalu selanjutnya kita mencari varians excess return. Nah, varians excess return ini caranya dengan mempangkatkan standar deviasi excess return. Dipangkatin 2. Oke, lalu selanjutnya menghitung A. Nah, untuk menghitung A ini hanya ada di BBCA, BBRI, BMRI, BRI, dan ARTO aja, karena ini udah hasil dari filter di excess return to beta, di mana hasil LQ45, BBNI, dan BBTN itu hasilnya di bawah 0, sehingga kita nggak pakai di A, B, dan lain-lainnya. Ya, untuk menghitung A ini, caranya expected return-nya dikurangi dengan risk-free di atas, lalu dikali dengan hasil beta. Nah, lalu dikurangi dengan hasil beta yang sudah dibagi dengan varians excess return-nya. Oke, dan jangan lupa juga di bagian risk-free-nya ini dikasih dolar supaya berubah. Lalu selanjutnya ini ada menghitung B. Nah, menghitung B ini yaitu beta, hasil beta tadi, dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan varians excess return-nya. Varians excess return yang tadi ini. Lalu selanjutnya ada menghitung C, yaitu caranya ini varians dari LQ45 dikali dengan hasil varians LQ45-nya ini jangan lupa didolarin, lalu dikali dengan hasil A, lalu dikurungin dulu itu, lalu dibagi dengan buka kurung lagi hasil dari 1 ditambah dengan varians LQ45, jangan lupa di dolar, lalu dikali dengan hasil B. Lalu begini hasilnya sudah didapatkan. Lalu selanjutnya mencari Z, yaitu caranya beta dibagi dengan varians excess return, lalu dikali dengan buka kurung dulu, lalu buka kurung, lalu hasil excess return to betanya ini dikurangi dulu dengan risk-free-nya. Risk-free-nya dikasih dolar, lalu ditutup kurung lagi, lalu dibagi dengan hasil beta, hasil betanya ini dikurangi dengan cut off tertinggi. Nah, di cut off tertingginya ini juga dikasih dolar, lalu didapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini sudah terfilter lagi dan menghasilkan 3 perusahaan saja, yaitu BBCA, BMRI, dan BRIF. Lalu selanjutnya itu menghitung W. Menghitung W-nya ini, hasil dari Z-nya ini dibagi dengan sigma Z. Nah, untuk menghitung cut-off tertingginya ini, untuk mencari cut-off tertingginya ini caranya yaitu dengan mencari data terbesar dari hasil C. Hasil C yang ini kita cari data terbesarnya, yaitu didapatkan 0,042 sekian pada BRIS. Dan untuk mencari sigma Z atau sum Z-nya ini yaitu dengan melakukan menjumlahkan hasil dari Z-nya, hasil dari Z BBCA, BMRI, dan BRIF, dan didapatkan hasil 6,088 sekian. Selanjutnya,
kita akan menghitung evaluasi single index model tahun 2023 sampai dengan 2024. Di evaluasi ini kita akan memakai data Desember 2023 dan sampai dengan Maret 2024. Setelah kita memasukkan data harga sahamnya, maka kita akan menghitung return dengan cara kita akan menghitung return LQ45. Di sini caranya adalah data LQ45 pada bulan Maret 2024 dibagi dengan data LQ45 bulan Desember 2023, kemudian dikurangi 1, maka akan mendapatkan hasil 1,59%. Untuk menghitung return pada perusahaan lainnya bisa menggunakan cara yang sama. Lalu selanjutnya, return tersebut dimasukkan ke dalam tabel ini sesuai dengan eh, data yang sudah didapat di perhitungan sebelumnya, yaitu terdapat 3 perusahaan yang hanya bisa dimasukkan di evaluasi single model, yaitu ada BBCA, BMRI, dan BRIS. BBCA returnnya sebesar 7,18%, BMRI sebesar 19,83%, dan BRIS sebesar 55,75%. Lalu selanjutnya, kita akan mencari bobot X return dengan cara, di sini kita akan menghitung BBCA-nya. Untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan cara bobot BBCA dikalikan dengan return BBCA. Maka hasilnya akan mendapatkan sebesar 0,19%. Untuk bobotnya ini harus berjumlah 100%. Selanjutnya, kita akan menghitung risk and return port saham. Seperti sebelumnya, kita memakai data dari bulan Desember 2023 sampai dengan Maret 2024. Selanjutnya, kita akan mencari return dari data tersebut. Kita akan menghitung data return BCA dengan cara data harga saham BBCA bulan Januari 2024 dibagi dengan data harga saham BBCA bulan Desember 2023 lalu dikurangi 1, maka hasilnya 1,60%. Untuk bulan berikutnya dan perusahaan berikutnya bisa menggunakan cara yang sama. Lalu untuk returnnya, untuk portofolio di bulan Januari 2024 mendapatkan hasil 16,63%, di bulan Februari mendapatkan hasil 5,42%, lalu di bulan Maret mendapatkan hasil 5,31%. Selanjutnya kita akan menghitung perbandingan dengan menggunakan return historis. Return historis mau disarankan mengikuti geometric mean atau geomin. Oh iya, ini untuk portofolionya caranya berbeda dengan menghitung return sebelumnya. Untuk portofolio pada return ini di bulan Januari kita menggunakan cara menggunakan rumus Excel yaitu sum product, kemudian masukkan data return perusahaan perbankan bulan Januari 2024 dan masukkan bobotnya, maka mendapatkan hasil 16,63%. Untuk portofolio di bulan-bulan selanjutnya bisa menggunakan cara yang sama. Lalu selanjutnya kita akan menghitung perbandingan ini. Kita akan menghitung perbandingan pada perusahaan BBCA dengan cara 1 ditambah data return BBCA di bulan Januari 2024. Maka akan mendapatkan hasil 101,60%. Untuk perusahaan dan bulan berikutnya, maka bisa menggunakan cara yang sama. Terus, selanjutnya kita akan
Nah, untuk portofolionya itu sebenarnya menggunakan cara yang sama. Jadi, 1 ditambah dengan hasil portofolio return bulan Januari 2024, maka akan mendapatkan hasil 116,63%, dan portofolio di bulan Februari mendapatkan hasil 105,42%, lalu di bulan Maret akan mendapatkan hasil 105,31%. Lalu kita akan menghitung risk and return-nya. Kita akan menghitungnya dengan cara, pertama kita akan menghitung total return-nya dulu. Untuk menghitung total return di LQ45 bisa menggunakan cara data harga saham LQ45 bulan Maret 2024 dibagi dengan data harga saham bulan Desember 2023, kemudian dikurangi 1, maka akan mendapatkan hasil 1,59%. Lalu untuk menghitung total return dari perusahaan berikutnya sampai dengan portofolio menggunakan cara yang sama. Portofolio dari total return mendapatkan 29,48%. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata bulanan pada LQ45. Di sini kita menggunakan rumus Excel Geomin, lalu masukkan data perbandingan LQ45, kita masukkan data perbandingan ini, data perbandingan LQ45 bulan Januari sampai Maret 2024. Kemudian hasilnya adalah 0,53%. Untuk menghitung perusahaan berikutnya sampai dengan portofolio menggunakan cara yang sama. Hasil portofolio rata-rata bulanan yaitu sebesar 8,99%. Selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi bulanan di LQ45 dengan menggunakan rumus Excel STDVA, lalu masukkan data return LQ45 bulan Januari hingga Maret 2024. Kemudian akan mendapatkan hasil 1,02%. Untuk menghitung perusahaan berikutnya sampai dengan portofolionya menggunakan cara yang sama. Hasil portofolio standar deviasi bulanan yaitu 6,50%. Selanjutnya kita akan menghitung beta pada perusahaan BBCA. Untuk menghitungnya kita menggunakan rumus SLOPE, lalu masukkan data return BBCA bulan Januari 2024 sampai Maret 2024. Kita akan masukkan data ini. Maka akan mendapatkan hasil 0,75 sekian. Untuk menghitung perusahaan selanjutnya hingga portofolio bisa menggunakan cara yang sama. Lalu hasil di portofolio betanya sebesar minus 0,78 sekian. Untuk semua ini asumsinya tidak ada dividen, murni dari harga.